Korwil Jabar BP3N, yaitu Badan Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika. Kita temui sesepuh-sesepuhnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bincang-bincang sama Bu Ketu. Bisa sebentar mungkin ya, Pak ya? Bentar. Dalam rangka apa Bu ini kita kumpul di sini? Dalam rangka ini rapat koordinasi ya terkait dengan tugas dan tanggung jawab Poksi masing-masing untuk program ke depan BP3N Korwil Jabar. Kira-kira diselenggarakannya jam berapa? Sebetulnya dari jam 13 ya, ini mungkin agak ngaret sedikit ya berhubung situasi hujan mungkin masih pada di jalan gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ada sesepuh juga dari Cimahi ya. Betul. Dengan Pak Haji Nunu. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Menurut Pak Haji sendiri dengan adanya BP3N ini bagaimana Pak? Tanggapan dan saran apa ke depannya? Pak sendiri merasa gembira itu karena Bapak juga punya anak cucu. Ini untuk bangsa ya. Jadi memang narkoba ini sulit dicegah. Ini harus kita bersama-sama Ya. dengan berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat juga harus cerdas bagaimana menyikapi ini semua. Jangan sampai anak bangsa ini nanti habis sama narkoba. Intinya untuk diberantas aja gitu narkoba gitu. Ya, memang tugas BP3N hanya penyuluhan, pencegahan, pemberantasan itu di kepolisian. Tapi kita juga punya hak kontrol untuk sampai mengontrol kepada penanganan lembaga hukum. Siap, terima kasih Bapak Haji. Ini dengan Bapak siapa ini? Oh, saya venture. Pance. Kalau yang ini? Ananda. Bapak Nandang. Nah, ini ada Ibu. Ibu siapa Bu? Ibu Teknik. Ibu Teri. Yang satu lagi? Ibu cucu. Satu lagi? Ibu April. Oke. Kalau ini nih. Siapa? Pak Yosep. Pak Yosep. Makasih ya Pak Yosep. Punten. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yoyo. Pak Yoyo. Ini dengan siapa? Pak Supriyatna. Pak Supriyatna. Ini mah udah nggak asing lagi. Dengan Pak Andang ya. Oke. Kayak ini bagian IT-nya nih, Widodo. Nah, ini sekjennya AA Iwa. Ya, demikianlah mungkin ini persiapan rapat. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekjen bahwa penyelenggaraan secara kasat mata sukses. Namun ini sebagaimana kita mengetahui kadondong gitu. Kadondong itu di luarnya istilahnya berbagai macam. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Pelajaran bahwa memang berorganisasi itu didasari awalnya dari kesadaran diri. Kesadaran diri kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, tujuan BP3N sendiri adalah melakukan pencegahan tentang narkoba. Kita ingat, kalau kita introspeksi diri, kita sendiri merasa takut sebagai bangsa Indonesia itu. Kalau anak-anak remaja semua terkena permasalahan narkoba, ini akan hancur. Bagi internal sendiri, kita punya anak cucu, saudara. Ini takut kita sebagai orang tua permasalahan ini mengenai anak cucu kita, karena memang ancaman narkoba itu dahsyat sekali. Itu bisa melumpuhkan kecerdasan, bisa yang kaya pun bisa amburadul, karena
karena kecanduan itu merusak sel-sel dalam otak ini. Jadi itu yang kita ikhlaskan bahwa organisasi di BP3N ini untuk itu, untuk masa mendatang dari rumah tangga mungkin di keluarga, kalau untuk negara ya negara kita, negara Indonesia itu. Karena serangan dari luar ini ingin Indonesia itu hancur. Kalau dengan perang ya kita tentu bisa melawan gitu. Tapi dengan narkoba berapa juta sekarang yang sudah terkena. Di lingkungan kita juga pasti ada di Cimahi. Jadi ini yang tadi Pak Sekjen menyampaikan itu sekedar evaluasi gitu ya. Bahwa hanya kita yang harus memiliki kewenangan untuk kesana bersama-sama dengan aparat hukum memberantas. Sekarang juga kan banyak lah aparat-aparat yang melakukan oknumnya tapi ya, yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Bagaimana mau habis narkoba kalau demikian? Nah, ada fungsi kita di sana nanti, fungsi pengawasan, penanganan hukum, Gakum. Gitu ya. Nah, ini kita harus kuat nanti. Jadi Gakum ini nanti bekerja keras bersama-sama dengan kepolisian. Kita ini bukan memberantas, tapi kita bisa melakukan kontrol, pengawasan, bagaimana agar yang tadinya orang yang sudah terkena itu bisa sembuh kembali 100%. Luas ya tugas kita ini untuk menjadikan kesadaran atau kembali yang terkena narkoba itu kita harus terjun langsung ke wilayah, kepada orang yang terkena, kepada keluarganya, kepada masyarakat di setempat. Kita memberikan sosialisasi penyuluhan sampai betul-betul yang bersangkutan itu sembuh betul. Itu banyak tugas kita. Di samping kita bekerja sama dengan kepolisian, dengan aparat lain, dengan pemerintahan, kita juga sudah dilindungi undang-undang, dilindungi dengan berbagai visi misi kita sudah jelas itu. Visi misi kita ini jelas bahwa nanti dalam pembagian ini, pembagian kelompok ini bisa dibagi kepada 3/4 dari 12 item yang ada di ADART itu dibagi jadi 3 itu. Ada yang sifatnya sekunder, ada yang primer, ada juga yang tersier. Ini jadi 3 kelompok ini nanti kita bersama-sama, jadi tidak per departemen melaksanakan sendiri-sendiri. Jadi nanti sekjen dengan ibu ketua ini saya kira perlu ada tim perumus untuk membuat program ini. Pak, mungkin yang dibicarakan oleh yang dibicarakan oleh Kasubag itu ini udah masuk nanti ke visi misi Pak. Ini masih ada di ranah evaluasi mengenai kegiatan kemarin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kita itu hanya melaksanakan berbagai upaya semampu kita untuk membina, bukan membinasakan, hanya untuk membina, gitu kan? Kalau membinasakan, gitu kan? Ya udah, kita tangkap aja, sama aja, kita bawa, tangkap gitu tanpa ada kompromi dengan pihak kepolisian apa? Kita godok sendiri, kita olah sendiri, lalu ke bawah misalnya gitu untuk, tidak seperti itu. Kita hanya membina. Oke, acara telah selesai dari sekre dan berhasil. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Salam 5 Ya. jari. Salam 5 jari semua. Ya, kasih ya. Alhamdulillah beres.